Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan ilmu catur lengkap. Hari ini kita membahas pertandingan saya sendiri ya, bermain dalam chess.com menggunakan pembukaan gambit menteri ya. Nanti tema kita adalah bagaimana kita menjebak menteri ya, memberikan kemenangan karena menang material menteri. Let's go. Pion D4, pion D5, cacat, pion E6. Ini adalah struktur pembukaan gambit menteri ditolak ya. Maka yang berikutnya adalah menteri C2. Saya berusaha untuk mengembangkan menteri sedini mungkin ya, agar dapat menguasai jalur diagonal. Maka berikutnya adalah kuda F6, pengembangan kuda, kuda F3, pengembangan kuda pula, gajah E7, persiapan untuk rokade ya. Maka saya mengambil langkah dengan cara pion makan pion dan pion makan pion. Kuda E5 saya sangat agresif ya, untuk meletakkan kuda di peta E5 dengan harapan menyerang pion F. Tapi menurut engine ini kurang begitu akurat ya, karena di langkah pembukaan saya telah melakukan langkah kuda 2 kali. Maka yang berikutnya adalah pion C6, pion lindungi pion, kuda C3, pengembangan kuda, dan rokade, menyembunyikan raja lebih kuat ya. Maka berikutnya adalah pion E3, pion lindungi pion, dan saya berencana untuk mengeluarkan gajah di D3, kemudian menyerang pion H7. Berikutnya adalah gajah E6, pengembangan kuda, gajah D3 sesuai dengan rencana ya, untuk menyerang pion H, pion H6, bertujuan untuk melindungi dari serangan gajah dan menteri ya. Maka saya melakukan langkah rokade dan gajah D7. Kurang akurat ya, karena kuda di sini menutupi jalur gajah ya. Yang berikutnya adalah pion F4, sangat-sangat sempurna. Pion bertujuan untuk maju ke depan dan mengancam gajah. Dan dibalas dengan benteng C8. Ini merupakan blunder dari hitam ya. Bagaimana gajah diancam malah melakukan langkah benteng C8, sehingga dengan mudah saya melakukan langkah pion F5. Sangat-sangat brilian ya, mengancam gajah. Sehingga yang berikutnya adalah kuda makan kuda dan pion makan kuda, dibalas dengan kuda G4, kuda ancam pion, pion makan gajah, dan pion makan pion. Yang berikutnya adalah gajah D2. Saya mengkorbankan pion karena harus mengembangkan 2 benteng ya, sehingga terkoneksi kembali. Gajah C5, gajah mengancam pion, maka benteng makan benteng dan dibalas dengan raja makan benteng. Saya balas dengan benteng F1, cek, dan raja G8. Benteng F3 saya lakukan untuk melindungi pion, merupakan langkah yang kurang akurat pula, tapi tidak blunder. Yang berikutnya adalah menteri H4, menteri ancam pion, sangat-sangat bagus ya langkah dari hitam untuk menyerang pion H2. Saya usir dengan pion H3, ancam kuda, dibalas dengan kuda makan pion. Sekarang kuda mengancam benteng dan gajah ya. Maka saya melanjutkan dengan benteng F2 dan menteri G3, menteri ancam pion, karena didukung oleh gajah makan pion pula. Pion E dalam ancaman,
maka saya melakukan pertahanan dengan kuda D1, kuda lindungi pion, sekaligus gajah ancam cek, menteri ancam gajah pula. Sangat istimewa pula langkah saya juga. Gajah B6, gajah melindungi dari serangan menteri, maka menteri C3, langkah saya untuk mengancam kuda ya, dibalas dengan benteng D8. Maka yang berikutnya adalah gajah E1. Gajah saya ancam untuk arah menteri dengan cara benteng cek, dibalas dengan langkah gajah makan pion. Sangat istimewa ya. Sekarang gajah ancam benteng, menteri juga ancam benteng. Tapi di sini masih ada kuda yang melindungi. Maka dengan mudah saya melakukan langkah kuda makan gajah dan dibalas dengan menteri makan kuda. Langkah-langkah sangat blunder ya. Bagaimana kita lihat garis bar menunjukkan bahwa saya lebih unggul dalam posisi putih. Garisnya di atas, maka dengan sempurna saya melakukan kombinasi indah dengan mendapatkan menteri di gajah H7 cek dan menyerah.